Salam Patunggilan. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah wanita pada sore hari ini. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus, kita bersyukur bahwa pada situasi pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari ibadah ini kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Melalui ungkapan syukur, kami bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dari awal hingga akhir, senantiasa Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 4, Suci, Suci, Suci. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan pada kami sepanjang hari ini, baik berkat kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan yang kami rasakan pada saat ini. Semua itu atas kasih setia Tuhan. Tuhan, kami datang tidak membawa kebaikan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka itu kami mohon pengampunan agar Tuhan mengampuni kami, melayakkan kami, kuduskan kami agar layak di hadapan-Mu. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian sehingga firman yang kami dengar kami boleh memahami dan melayakkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Didik Samekta Adi, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman hari ini menjadi terang bagi kehidupan kita semua. Firman-Mu Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 50A bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Ibu-ibu dan saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Ibadah pada sore hari ini akan membacakan kitab dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32 yang begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini saya beri tema tetap beriman teguh di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu dan saudari, bahwa saat ini kita masih di dalam situasi pandemi yang mana bagi masyarakat pedesaan banyak hal-hal yang susah, terutama di dalam bidang ekonomi. Banyak anak-anak yang menganggur, susah mencari pekerjaan. Tentu saja ini akan menjadi beban mental bagi keluarga dan bagi anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kita tetap mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Kita selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu
dan perekonomian kita akan kembali pulih. Banyak sekali pergumulan-pergumulan kita di dalam bermasyarakat. Karena harga-harga yang tidak menentu, hasil-hasil produksi yang sulit dijual. Apalagi saat ini banyak sekali hama dan penyakit, sehingga tanaman-tanaman kita rusak, sehingga tidak menghasilkan produk yang bagus. Kalau di daerah kita saat ini musim tembakau, mungkin belum waktunya hujan karena tembakonya masih banyak, tapi iklim yang tidak mengendaki, sehingga harga-harga dari tembakau tersebut turun drastis, sehingga penghasilan dari masyarakat kita kurang. Kalau di tempat saya saat ini sedang panen bawang merah, banyak sekali hama-hama terutama ulat yang merusak daun-daun, sehingga hasil dari bawang merah rusak, sehingga para pembeli pun lari, dan harga pun sangat turun. Oleh karena itu kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita harus tetap berpegang di dalam Yesus Kristus yang senantiasa mendampingi kita, menuntun kita untuk selalu kuat. Mari kita buka 1 Petrus ayat 4, bahwa kita menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan kebahagiaan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup sebagai orang Kristen yang selalu taat, yang selalu patuh kepada firman Tuhan, sehingga Roh Allah akan datang kepada kita. Roh Allah akan menguatkan kita, karena iman dengan iman kita akan selalu kuat. Dalam 1 Petrus bab 4 ayat 7 sampai 11, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita diharapkan untuk selalu tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dengan kita berdoa, dengan kita selalu mendekat pada Tuhan melalui doa-doa, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar senantiasa menjadikan kekuatan iman kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur dan kita mengumpulkan persembahan diiringi kidung jemaat nomor 292 bait 1 dan 3. Tabuh gendang. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus, kita pada saat ini akan naikkan syafaat kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu kembali. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sehingga menjadi kekuatan iman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini. Terkhusus kami berdoa untuk gereja-Mu yang di Cangkring, senantiasa berkati di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat, senantiasa Engkau berkati di dalam rumah tangganya maupun di dalam pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang lanjut usia, senantiasa Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, senantiasa Tuhan berkati kesembuhannya. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup, senantiasa Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulannya sehingga dapat terselesai dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, dari sekolah PAUD, TK, SD, SMP maupun perguruan tinggi, senantiasa Tuhan berkati
kecerdasan, kepandaian sehingga tercapai apa yang dicita-citakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, senantiasa Tuhan berkati atau sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemuda yang masih mencari pasangan hidup, senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan berkati, senantiasa Engkau sediakan pasangan hidup yang sepadan dengannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur berkat yang kami terima dan kami serahkan kepada Tuhan, dan kiranya senantiasa Tuhan sucikan dan kuduskan sehingga persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi saudara-saudara yang sudah mempersembahkan, berkati setiap kehidupan melalui pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dari pusat sampai ke pelosok daerah. Senantiasa Tuhan berikan kekuatan agar menjalankan tugas dan pimpinannya dengan baik sehingga dalam situasi pandemi ini bisa ditangani dengan baik sehingga pandemi ini cepat usai. Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan syukur kami dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita undang untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Mari kita mohon berkat. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah ini sudah berakhir, kami silahkan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.